Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali hari ini kita dapat beribadah bersama di ibadah pertama ini. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa warta lisan yang akan kita simak bersama. Pertama, terkait dengan pernikahan gerejawi. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Andreas Variandi Kurniawan dengan Saudari Taranova pada Minggu 17 November 2024 pukul 12.30 dilayankan oleh Gereja Katolik Paroki Sin Alfonsus Rodriguez. Mari kita doakan bersama seluruh rangkaian acara pernikahan dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Yang kedua, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Bapak Max Albert Montol ke Jemaat GKI Kemang Pratama. Semoga di tempat yang baru Bapak Max dapat semakin bertumbuh dan bergiat di dalam pelayanan. Yang ketiga, sehubungan dengan lift di aula penabur masih memerlukan waktu untuk penyesuaian, maka Majelis Jemaat masih mengadakan KU4 pada minggu ini pukul 9 di lorong lantai dasar TK Penabur. Dalam upaya untuk mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2025-2028. Informasi terkait nama-nama maupun penatua yang masih dapat melanjutkan pelayanan dan kriteria dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Form pengisian dapat diambil di meja penyambutan atau melalui link yang sudah tersedia dan sudah disebar di WA Grup Wilayah. Malam Puji dan Sabda akan diadakan pada Kamis 21 November 2024 pukul 19.30 dengan tema menetapkan prioritas dipimpin oleh Pendeta Setira. Pada hari ini di ibadah kedua pukul 9 diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur. Penatua yang akan melayani di GKI Gading Indah adalah dari GKI Sunter, sedangkan penatua dari GKI Sunter akan melayani di GKI Layur. Maksud saya penatua dari Gading Indah akan melayani di GKI Layur. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema mengenali hasrat yang tersembunyi akan dipimpin oleh Pendeta Novita Susanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat seduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di dalam ibadah ini dan biarlah kita menyatakan votum kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari. Dan juga salam jumpa bagi Ibu Bapak yang mengikuti ibadah ini secara rekaman online. Ibu Bapak, saudara-saudari, tema ibadah kita pada hari ini adalah mengenali hasrat yang tersembunyi. Bersama dengan beberapa teman-teman pendeta dari beberapa waktu yang lalu, kita udah bercandaan dan ketawaan aja nih tentang tema ini, hasrat yang tersembunyi. Lalu apa yang menjadi hasrat tersembunyi dari pendeta ketika bicara hendak mengkhotbahkan ini kepada umat? Kan introspeksi diri dulu gitu ya. Apalagi ketika pembacaan Alkitabnya juga berbicara tentang hasrat tersembunyi dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ternyata mengandung sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka sebagai para pemimpin dan pemuka agama punya hasrat-hasrat tersembunyi yang kemudian ditegur dan dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, hasrat tersembunyi dalam kehidupan setiap kita rasanya akan selalu ada. Di dalam hati, dalam pikiran kita. Kenapa tersembunyi? Karena kita tidak menceritakannya atau mengatakannya kepada orang lain. Atau bahkan tidak menyadarinya. Tidak menghayati bahwa itu ada dan tidak punya kesadaran bahwa itu ada. Nah, di pagi hari ini biarlah kiranya kita dapat menjalankan ibadah kita dengan merenungkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kemudian membawa itu semua ke hadapan Tuhan dan memohon biarlah Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang juga menyempurnakan, Tuhan yang menguduskan kita sehingga kita layak memuji dan memuliakan Dia. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Bersama dengan langit bumi yang memaklumkan kasih Tuhan, mari kita bersama bernyanyi, selamanya Yesus Gembala kita. Puji Dia.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui semua tindakan kami, pikiran kami. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Tapi sering kami lupa akan besarnya kasih yang telah Bapa berikan kepada kami. Sering kami tidak bersyukur bahkan mencari dengan cara kami sendiri ketika apa yang kami inginkan tidak terkabul. Sering kami menyakiti hati sesama kami, bahkan keluarga kami. Kami mohon ampun ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau memimpin kami senantiasa agar hidup kami ini lebih dekat kepadamu Bapa. Kami menaikkan doa kami ini ke hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari dalam Mazmur 118 ayat 21 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikan salam damai.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah yang mengerjakan apa yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan, bahkan di dalam semua pengalaman jatuh bangun kami, juga jatuh bangun kami dalam dosa dan kesalahan. Engkau ada untuk menguatkan, mengangkat, dan bahkan mempercayai kami untuk meneruskan apa yang baik dalam hidup ini. Kini kami akan membuka diri kami di hadapan ayat-ayat firman Tuhan. Kami akan membacanya, mendengarnya, dan merenungkan. Dan biarlah di dalam semua perenungan ini, kami menyiapkan diri kami untuk diselidiki dan diselami oleh kebenaran firman-Mu dan bahkan oleh cinta kasih-Mu. Engkau ya Tuhan yang kiranya juga membimbing kami, menegur kami, memperbaiki kami, dan bahkan membimbing kami menjalankan kehidupan kami untuk melihat ada banyak hal baik yang Engkau nyatakan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Demikian bunyinya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan, hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sebab seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai 44. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Demikian Tuhan Yesus membuka pengajarannya berdasarkan apa yang kita baca dari dalam Markus pasalnya yang ke-12. Menjadi sebuah peringatan dari Tuhan Yesus untuk menjadi waspada dengan mereka, para ahli Taurat, ahli kitab yang tahu bahkan hafal dan mengajarkan apa yang ada dalam kitab suci. Kenapa harus hati-hati dan apa yang harus diperhatikan? Dikatakan bahwa hati-hati terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan diberi hormat di pasar, duduk di tempat terdepan
di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Hati-hati terhadap para ahli Taurat yang kemana-mana memang terlihat bahwa mereka adalah ahli Taurat karena pakaiannya mereka. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, mereka tuh yang suka dihormati dengan cara itu, ternyata sayangnya juga menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Para ahli Taurat pada waktu itu memiliki kecenderungan untuk berjalan-jalan ke sana sini memakai jubah mereka. Jubah jabatan mereka sehingga ketahuan itu adalah ahli Taurat. Itu adalah orang-orang yang memang punya ilmu yang dalam. Dengan tujuannya ya karena mereka suka untuk dihormati. Dan memang sih ibu bapak saudara-saudari kadang-kadang saya juga merasakan ya perlakuan orang tuh kalau tadinya nggak kenal begitu ya beda ngelihat kalau misalnya saya datang pakai jubah atau tidak pakai jubah atau katakanlah baju pendeta. Kadang-kadang nih kalau saya diminta khotbah di sekolahan pagi-pagi itu kan saingannya dengan orang tua murid yang juga mau nganterin anak sekolah. Otomatis parkiran juga saingan. Tapi kan kalau misalnya terus-terusan ngantri gitu ya atau bahkan disuruh muter parkirnya di belakang dan sebagainya bisa telat nih kalau mimpin kebaktian di sekolahan pagi-pagi. Jadi saya sih kalau ke pagi-pagi dia pimpin kebaktian di sekolahan udah pakai baju pendeta aja tuh lengkap gitu ya. Nyetir langsung security-nya langsung oh pendeta gitu ya. Langsung diarah-arahkan gitu ya. Apalagi kemarin ini ada sekolahan yang Bu nomor mobilnya berapa? Langsung itu bukan cuma nomornya, saya foto. Saya bilang lebih gampang ngelihat warna mobil saya Pak, jreng daripada liatin nomornya. Gitu. Terus ketika saya datang dari kejatuhan, kelihatan gitu pakai baju hitam, saya buka kaca kan sengaja gitu ya, kelihatan tuh ya kolarnya. Security itu udah lari-lari, ya mau pimpin kebaktian Bu, langsung diarahin gitu ya, parkir. Tapi kan ya kalau saya nggak datangnya cuma pakai baju biasa, nggak kelihatan baju pendetanya gitu ya, ke sekolahan walaupun mau ketemu kepala sekolahnya gitu ya. Suruh parkir belakang gitu ya. Emang manjur sih pakai baju pendeta itu gitu ya. Kalau ada acara-acara di gereja tertentu begitu ya, datang gitu udah kelihatan baju pendeta, oh ya silakan meja penerimaan tamunya juga beda, souvenirnya beda gitu ya. Tapi kalau datangnya pakai ya baju biasa gitu ya, atau kadang pakai baju hitam aja nggak dipakai kolarnya, lalu orang masih belum ketara gitu ya, ya beda gitu. Nah ibu bapak saudara-saudari menjadi sebuah hal yang menggoda para ahli Taurat yang rupanya dilihat, diperhatikan dan diketahui oleh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat ada yang suka melakukan itu, ingin terlihat bahwa mereka adalah ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang memang patut dihormati karena punya ilmu yang lebih. Apa yang ada di dalam Alkitab kita tentang ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Kata suka yang ada diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata suka itu. Di dalam bahasa Yunaninya adalah telonton. Telonton bukan lontong sayur ya ibu bapak. Telonton. Telonton ini dari kata dasarnya telo, yaitu bukan hanya sekedar suka, yaitu senang, gembira begitu ya melakukan sesuatu. Namun juga bicara tentang keinginan, kehendak, kemauan yang kuat yang ada di dalam diri kita. Karena itu tema kita mah serem, hasrat yang tersembunyi. Ada sebuah keinginan, hasrat di dalam diri untuk memang terlihat seperti itu. Sehingga mereka menerima penghargaan. Yang sayangnya bahwa apa yang terlihat itu, terlihat baik itu, terlihat terhormat itu, kata Tuhan Yesus ternyata
Mereka menjadi orang-orang yang menelan rumah janda dan mengelabui orang dengan doa yang panjang. Apa yang dimaksud dengan menelan rumah janda? Di dalam buku tafsiran World Biblical Commentary terbitan tahun 2000, maka dikatakan bahwa mungkin ada 6 kemungkinannya begitu ya. Apa yang dimaksud dengan menelan rumah janda? Yang pertama, bahwa para ahli Taurat itu meminta bayaran yang tinggi atas bantuan hukum yang ketika para janda itu memintanya. Karena para ahli Taurat tahu isi kitab ya, dan aturan agama sangat kuat. Maka kemungkinan mereka meminta bayaran yang tinggi kepada para janda yang memohonkan kasusnya diadilkan. Atau bahwa mereka, para ahli Taurat ini berbuat curang ketika mengurus harta warisan dari suami-suami para janda itu. Ketika suaminya meninggal dunia dan janda itu kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan harta warisannya, maka mungkin para ahli Taurat itu yang mengelola atau juga melakukan hal-hal yang curang untuk memenangkan pihak yang lain. Atau para ahli Taurat itu memanfaatkan keramah tamahan para janda. Bahwa mereka berbaik hati, misalnya menampung, atau juga ketika melihat para ahli Taurat datang ke pasar dan ke berbagai tempat, diberikan keramahan dan kemudian dimanfaatkan. Atau bahwa para ahli Taurat berlaku curang ketika mengelola tanah atau perkebunan yang dipercayakan para janda kepada mereka, karena perempuan tidak boleh mengelola sebuah aset. Maka para ahli Taurat dapat menjadi wakil untuk itu. Atau bahwa mereka memungut bayaran untuk doa. Ya, seperti ada juga di situ mengelabui orang dengan doa yang panjang, ada tarifnya. Gitu ya. Atau bahwa mereka mengambil rumah para janda, nah itu yang dikatakan menelan rumah janda-janda. Menelan rumah para janda, mengambil rumah para janda itu sebagai jaminan atas utang-utang yang sulit untuk dilunasi karena keterbatasan mereka. Dalam posisi janda pada waktu itu yang tidak dapat memiliki aset maupun juga pekerjaan. Para ahli Taurat yang tahu hukum, yang tahu aturan, kemudian bukan menggunakan hukum dan aturan itu untuk membela janda-janda yang lemah, tetapi justru untuk memanfaatkan mereka. Untuk memenangkan pihak yang lain atau memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Bahwa mereka yang tahu apa yang seharusnya, mereka yang mengerti apa yang seharusnya baik itu dilakukan, ternyata tidak melakukannya. Dan dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudari, ada banyak hal yang juga kita sayangkan, bahwa bukankah juga ada banyak hal terjadi seperti itu. Bahwa mereka yang mestinya melakukan keadilan di negeri ini, ternyata berbuat tidak adil. Bahwa mereka yang mestinya memastikan keamanan masyarakat, ternyata justru menyebabkan rasa tidak aman. Mereka yang mestinya menjadi para pemimpin yang tahu tugas-tugas untuk memimpin dengan baik, ternyata tidak melakukannya. Ada banyak hal dalam kehidupan yang kita lihat dan bahkan juga kita alami, ibu bapak, saudara-saudari. Ketika mereka yang tahu apa yang mesti dijalankan, ternyata tidak berbuat hal itu. Di dalam sebuah ayat yang lain dari dalam Matius, pasalnya yang ke-23 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, kalau melihat para pemuka agama, para pemimpin yang berbuat sesuatu yang buruk, maka ikuti ajaran mereka. Ikuti ajaran mereka yang baik, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kadang-kadang kita mencampurkan hal itu. Kita katakan, oh dia aja pemimpin begitu tuh. Ya saya juga sah-sah aja kalau saya lakukan. Dia aja hakim ternyata tidak adil. Ya saya sah-sah aja melakukan. Bahwa kadang kita melihat apa yang memang orang lain lakukan buruk, tidak semestinya, tidak sesuai, lalu kita mencontoh itu.
Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Markus pasal 12 bicara tentang berhati-hati terhadap mereka para ahli Taurat yang ternyata punya keinginan, kemauan untuk dihormati namun tidak melakukan apa yang semestinya. Pembacaan Alkitab melanjutkan dengan kisah mengenai Tuhan Yesus yang memperhatikan orang-orang yang memasukkan persembahan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Sengaja tuh duduk ngeliatin peti persembahan. Sehingga orang-orang yang datang kelihatan. Dan semakin ada yang ngelihat, bisa jadi bahwa ada semakin orang-orang yang memasukkan besar. Kalau sekarang tuh amplop persembahan kita persembahan kita pakai amplop ya Ibu Bapak, jadi nggak kelihatan isinya. Kemarin ini saya mengikuti sebuah ibadah di sebuah gereja, persembahannya pakai amplop, tapi amplopnya bolong. Jadi kalau masukin masih kelihatan juga gitu ya, masih kelihatan juga. Kita mah nggak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang ada amplop-amplop kosong yang ikut masuk gitu ya. Ya mungkin ada yang merasa bahwa semua memberi persembahan, lalu kemudian wah kalau nggak ngasih kantong lewat kayaknya gimana gitu. Atau zaman sekarang kan udah persembahannya pakai QRIS transfer gitu ya. Jadi kalau ada kantong persembahan kayaknya agak gelisah kan ya Ibu Bapak ya. Padahal kita udah ngasih persembahan pakai QRIS, tapi ketika ada kantong persembahan lewat kayak ntar yang lain ngelihat nggak ngasih persembahan gitu ya. Padahal kita udah pakai QRIS gitu ya. Ya tapi kan nggak perlu dilihat juga sih gitu ya. Coba kalau sekali-kali majelis jemaat duduk tuh nongkrong di depan peti persembahan yang ada di sana tuh ya. Begitu mau kebaktian dilihatin gitu ya. Diciriin siapa yang masukin gitu ya. Apakah tambah banyak atau enggak gitu ya. Mungkin enggak juga ya soalnya sekarang metodenya QRIS dan amplop kita tertutup. Bahwa ada orang-orang yang kemudian Tuhan Yesus perhatikan ketika memasukkan uang ke peti persembahan pada waktu itu. Dan persembahan uang pada waktu itu yang digunakan adalah terbuat dari aneka jenis logam. Dan karena bentuknya logam, maka ketahuan dari dentingan bunyinya saat dimasukkan. Kalau kita persembahan ketutup pakai amplop, ya zaman dulu tanpa amplop kelihatan uangnya kita kucek-kucek gitu ya, biar nggak kelihatan gitu ya. Zaman dulu mah nggak bisa karena kedengeran dari bunyinya, berdenting gitu ya. Kelihatan dari bunyinya, terdengar dari bunyinya apa jenis uangnya dan berapa banyak. Kalau uangnya persembahannya banyak kan dentingnya terus-terusan gitu, cekluk, 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 cekluk gitu ya. Mungkin orang juga merhatiin, nggak berhenti tuh ngasih persembahan gitu. Lalu kemudian ada seorang janda yang mengatakan bahwa hanya memberikan persembahan yaitu 2 peser. Bahwa janda ini memasukkan uang 2 tembaga dalam istilah TB2 sekarang. Koin yang paling kecil pada waktu itu. Istilahnya recehan kalau zaman sekarang. Hanya memasukkan persembahan berupa uang receh. Tapi hal itu kemudian dijadikan pelajaran oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mengapa? Karena janda itu memberi dari kekurangannya. Dari apa yang memang kurang dari hidupnya. Dari kesusahannya, dari kesulitannya. Sementara orang-orang lain kata Tuhan Yesus memberi dari kelimpahannya, memberi dari kelebihannya. Bahwa ternyata nilai kecil dari janda itu mengandung sebuah kebesaran hati. Persembahannya, nilai uang persembahannya kecil, tapi nilai persembahan hatinya besar. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan mengetahui itu. Bahwa dia bersedia memberi walaupun dalam keterbatasan. Dan memang memberi persembahan itu bukanlah soal jumlahnya, besar atau kecilnya. Tetapi bicara tentang
besar kecilnya ungkapan syukur, bukan soal jumlah uangnya. Kita bersyukur Ibu Bapak Saudara-saudari dalam berbagai upaya pengumpulan dana bagi perbaikan lift di tempat ini maupun juga perbaikan lift di penabur dan perbaikan rooftop di atas, maka dana sudah terkumpul, bahkan surplus. Tapi walaupun surplus, biaya rencana pengeluaran lain-lainnya banyak yang perlu diperbaiki. Tiba-tiba, iya kita perlu LCD. Karena ngelihat surplus gitu ya, mulai kepikiran, iya kita perlu perbaiki ini, jadi banyak juga gitu ya. Tentu kelebihan surplus itu akan dirapatkan di dalam majelis dan digunakan juga dengan bertanggung jawab ya Ibu Bapak Saudara-saudari. Terkumpulnya dana itu adalah dana-dana itu berasal dari Ibu Bapak Saudara-saudari yang mengirimkan persembahan dalam jumlah yang besar, namun juga dalam jumlah yang kecil. Dalam setiap rupiah yang terkumpul, bahkan dalam setiap doa yang dinaikkan. Ketika kita semua bekerja sama untuk membuat rencana perbaikan ini bisa berjalan dengan baik. Kita mensyukuri semua pemberian-pemberian itu yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki berbagai hal yang kita juga sedang upayakan. Lift di aula sudah selesai Ibu Bapak Saudara-saudari, sesuai jadwal hari ini rencananya sudah bisa dipakai, tetapi Majelis Jemaat mempertimbangkan berbagai hal untuk pengecekan internal dulu sehingga masih sekali lagi kita mengadakan ibadah di lorong di aula paralel dengan di atas, untuk kemudian minggu depan menggunakan lift itu oleh umat. Jadi kalau Ibu Bapak ada yang mau ngetes lift di penabur, minggu depan Ibu Bapak. Hari ini pengetesannya internal. Ntar majelis jemaat aja yang naik turun. Ngetes kalau ada apa-apa naik turun, biar majelis jemaat yang ngerasain duluan. Kita mensyukuri itu Ibu Bapak Saudara-saudari bahwa persembahan terkumpul dari setiap kita yang telah berkontribusi dalam bentuk apapun, dalam besar apapun. Maka saat Ibu Bapak naik lift itu mulai minggu depan atau nanti lift ini mulai Januari baru diperbaikinya setelah Natal, ingatlah ada juga kontribusi dari setiap kita di situ yang kita syukuri. Nah Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, janda itu dalam keterbatasannya bersedia untuk memberi. Di dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-9, Alkitab berbicara tentang Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan Tuhan yang juga memberikan perlindungan kepada setiap umatnya, tentang Tuhan yang menjaga para pendatang, anak yatim dan janda, dan itu yang dihayati oleh janda ini. Sama seperti juga dengan janda yang ada di dalam satu Raja-Raja, bicara tentang janda di Sarfat, yang juga berada dalam kekurangan, tapi bersedia untuk memberi makan Nabi Elia yang sedang dalam perjalanan dan lapar pada saat itu. Awalnya memang janda itu memberikan jawaban kepada Elia ketika Elia meminta makan, bahwa tidak ada roti padanya. Karena roti yang akan dia olah itu adalah tepung terakhir dengan minyak terakhir, yang akan dia makan bersama anaknya. Setelah itu nggak tahu lagi, karena udah nggak punya makanan, udah nggak punya bahan, udah nggak ada uang, udah nggak bisa apa-apa, mungkin mati gitu ya. Jadi janda di Sarfat ini bukan karena ia tidak mau berbagi, tetapi karena ia merasa tidak bisa. Lalu Elia mengatakan, jangan takut, jangan takut. Karena sesungguhnya tepung dan minyak itu akan terus ada. Dan itulah yang terjadi. Nabi Elia tahu janda di Sarfat itu punya kerinduan untuk menolong. Karena sebelumnya pun Elia minta air minum di kendi. Dan janda itu mengambilkannya. Elia tahu janda itu adalah janda yang baik, yang bersedia memberi dan berbagi. Tetapi punya pergumulan, bahwa apa yang ada padanya terbatas. Dan Elia mengatakan,
Jangan takut. Ketika ada di dalam hatinya kerinduan untuk melakukan apa yang baik, ketika ada dalam hatinya sebuah hasrat untuk menolong, ketika ada dalam hatinya cinta kasih bagi sesama, maka Tuhan tahu, Tuhan akan mencukupkan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, karenanya mari kita mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Menyelami pikiran dan perasaan kita dan memohonkan Tuhan menyelidiki diri setiap kita. Keinginan seperti apa yang ada dalam diri kita? Istilah tema kita, hasrat seperti apa? Kerinduan seperti apa? Keinginan seperti apa? Keinginan, kerinduan, hasrat untuk meninggikan diri dan dihormati, atau kerinduan untuk menghormati orang-orang lain lebih daripada diri kita sendiri dihormati. Keinginan, kerinduan, hasrat untuk mengambil, merebut apa yang menjadi milik orang lain, atau kerinduan, keinginan, hasrat untuk memberi kepada sesama. Hasrat untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita dengan memeras mereka. Atau hasrat untuk mengasihi sesama. Hasrat untuk mengasihi sesama seperti apa yang Tuhan juga perintahkan dan ajarkan. Hasrat untuk melakukan apa yang baik bagi orang-orang lain dalam kehidupan kita. Dalam ibadah ini, kita menghayati sebuah tema untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Melihat ke dalam hati, melihat ke dalam pikiran kita, merefleksikan diri di hadapan Tuhan, bahkan membuka diri, bersedia, diingatkan, ditegur, bahkan diperbaiki oleh Tuhan. Semoga hati kita, pikiran kita dapat menjadi jernih dan memiliki keinginan-keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki keinginan-keinginan yang membawa dan membuat kebaikan itu terjadi dan dirasakan oleh orang-orang lain. Tuhan kiranya membimbing kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan pengakuan iman dengan mulut kami dalam ruang ibadah kami. Dan biarlah kiranya iman itu yang terus kami pegang dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang menantang iman kami, biarlah kami terus berjalan maju bersama dengan Engkau. Jadikan kami bahkan teladan dan kesaksian bagi orang-orang lain tentang iman percaya kepadamu yang memberikan kekuatan dan hikmat. Sertailah ya Tuhan setiap umat-Mu di dalam berbagai perjalanan hidup yang dilalui. Engkau yang menuntun. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di dalam kondisi kesehatan mereka karena sakit maupun usia lanjut. Tuhan, Kau yang memberikan kiranya juga penyertaan dan bimbingan. Ada banyak hal baik yang dapat mereka alami dalam kehidupan mereka dengan pemulihan-pemulihan dan kekuatan yang Kau nyatakan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di dalam keseharian, dalam usaha dan pekerjaan, dengan kebutuhan hari-hari yang bisa menantang dan menyulitkan. Tuhan, Engkaulah yang memberikan juga kekuatan dan bahkan kecukupan bagi setiap umat-Mu ketika Engkau juga membimbing, bahkan menjadikan kami menjadi umat yang saling menjaga dan memelihara satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan rasa duka, kesepian, ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang sedang terjadi atau akan mereka hadapi ke depan. Engkau Tuhan yang menuntun, memberikan juga keberanian untuk terus melangkah, melewati segalanya. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan, doa-doa dan harapan setiap umat-Mu. Dan Engkau berkuasa mencukupkannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang akan menjalankan pemberkatan pernikahan mereka, Ezra dan Violeta pada hari ini, juga untuk Andre dan Taranova di hari Minggu yang akan datang. Semua persiapan dan pelaksanaan kiranya berjalan di dalam anugerah-Mu. Ada cinta kasih-Mu yang dapat mereka alami dan bahkan jadikan dasar untuk membangun rumah tangga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu dalam berbagai program dan kegiatan yang ada. Kami berdoa untuk pencarian para penatua baru. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memanggil para pemimpin-pemimpin gereja yang bersedia mendedikasikan diri dan waktu mereka untuk melayani di gereja-Mu, untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi umat di tempat ini. Kami berdoa untuk juga berbagai perbaikan rooftop dan lift yang terus berjalan. Kami bersyukur untuk dana yang tercukupi dan biarlah semua proses demi proses yang sedang berjalan juga berada dalam kelancaran sehingga fasilitas yang terbaik dapat kami miliki dan dapat kami gunakan pada waktunya. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Bahkan Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kami yang tak terucap, yang tak terungkap. Engkau Tuhan yang mengetahui segalanya. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang kiranya terus membimbing kami untuk melihat bahwa Engkau menyertai kami, menguatkan kami, memberkati kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberitahukan kepada umat bahwa dana pembangunan untuk renovasi lift dan rooftop sudah terpenuhi. Dan Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Dengan demikian, pengumpulan untuk dana pembangunan selesai hari ini. Kini, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang dengan ungkapan syukur kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kami,
yang Tuhan sudah berikan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan untuk kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola. Apa yang kami minta maupun yang tidak kami minta sekalipun. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk semua yang Tuhan adakan dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikannya dengan tulus ikhlas dan sukacita di hati kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat untuk para majelis jemaat-Mu, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, agar dapat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.